Masa muda dan latar belakang. Amir Syarifuddin lahir pada 27 April 1907 di Medan, Sumatera Utara. Ia berasal dari keluarga terpandang yang memberi kesempatan baginya memperoleh pendidikan terbaik pada masanya. Sejak kecil, Amir sudah menunjukkan kecerdasan dan kemampuan berpikir kritis. Pendidikan awal ditempuh di Sekolah Menengah Belanda di Medan. Dari sana, ia melanjutkan studi ke Batavia lalu ke Belanda. Di negeri Belanda, Amir memasuki dunia intelektual yang penuh dengan diskusi politik. Ia mendaftar di Universitas Leiden untuk mengambil jurusan hukum. Lingkungan akademik di Eropa membawanya pada pertemuan dengan ide-ide baru, sosialisme, demokrasi, hingga gagasan keadilan sosial. Di tengah suasana dunia yang sedang dilanda krisis ekonomi dan bangkitnya ideologi-ideologi besar, Amir terlibat dalam diskusi mahasiswa perantauan Indonesia. Di sana ia aktif dalam Perhimpunan Indonesia, sebuah organisasi yang menjadi wadah kaum muda untuk mengkritik kolonialisme Belanda dan memperjuangkan kemerdekaan tanah air. Amir dikenal sebagai pemikir tajam yang berani mengajukan pandangan berbeda dari arus utama. Ia bukan hanya penonton, melainkan bagian dari perdebatan intelektual tentang masa depan Indonesia. Sekembalinya ke tanah air pada 1930-an, Amir menempatkan diri sebagai tokoh muda dengan gagasan kuat. Ia menulis artikel di berbagai surat kabar, membicarakan isu keadilan, kemerdekaan, dan penindasan kolonial. Aktivitas ini menjadikannya dikenal di kalangan pergerakan nasional, meski tidak selalu sepopuler tokoh lain yang lebih banyak berpidato di depan massa. Amir menekankan pentingnya membangun kesadaran rakyat lewat tulisan, terjemahan, dan pendidikan politik. Ia menerjemahkan sejumlah literatur asing ke dalam bahasa Indonesia, terutama yang berhubungan dengan pemikiran sosial dan politik. Hal ini membuka akses bagi generasi muda Indonesia untuk memahami gagasan besar dunia tanpa harus melalui bahasa asing. Di dekade itu pula, Amir berhubungan dengan berbagai kelompok politik. Ia dikenal luas dalam bergaul dengan kalangan nasionalis maupun sosialis. Sikapnya yang rasional membuatnya disegani. Ia tidak terjebak dalam perdebatan sempit, melainkan selalu menekankan pentingnya persatuan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Amir juga mulai dikenal sebagai organisator. Ia aktif dalam berbagai perkumpulan, menghubungkan ide-ide dengan gerakan nyata. Dalam rapat-rapat pergerakan, ia sering mengajukan gagasan strategis. Baginya, perjuangan tidak hanya soal retorika, melainkan juga soal perencanaan, organisasi, dan strategi jangka panjang. Namun, jalan yang ditempuhnya tidak selalu mulus. Pemerintah kolonial Belanda mencurigai aktivitasnya. Tulisan-tulisannya kerap diawasi dan gerak-geriknya dipantau. Meski demikian, Amir tetap teguh. Ia tidak pernah surut dalam memperjuangkan gagasan kebangsaan. Ketika Perang Dunia Kedua meletus, dunia politik internasional bergejolak. Amir, seperti banyak pemuda terdidik lain, menyadari bahwa Indonesia berada di persimpangan besar sejarah. Kekalahan Belanda dari Jerman di Eropa menimbulkan dampak langsung bagi Hindia Belanda. Jepang mulai masuk ke Asia Tenggara dan situasi kolonial semakin rapuh. Amir termasuk yang melihat peluang sekaligus ancaman dari perubahan global ini. Ia menyiapkan dirinya, baik dengan gagasan maupun jaringan politik, untuk menghadapi masa depan yang belum pasti. Secara pribadi, Amir dikenal disiplin, serius, dan pekerja keras. Ia jarang terlibat dalam hal-hal yang bersifat seremonial. Fokus utamanya adalah menulis, berdiskusi, dan menyusun strategi. Rekan-rekannya menilai ia lebih cocok sebagai otak pergerakan daripada orator massa. Tetapi justru itulah yang menjadikannya sosok penting dalam jalur intelektual pergerakan nasional. Menjelang akhir masa kolonial Belanda, Amir sudah mapan sebagai pemikir muda dengan reputasi kuat. Ia menjadi bagian dari generasi yang siap mengisi ruang kepemimpinan nasional. Meski usianya masih relatif muda, pemahamannya tentang politik internasional dan strategi perjuangan menjadikannya berbeda dari kebanyakan tokoh sejamannya. Bagian pertama dari perjalanan Amir Syarifuddin ini menunjukkan fondasi penting dalam kehidupannya. Pendidikan tinggi, pengalaman internasional, serta keterlibatan dalam pergerakan intelektual membentuk dasar dari karir politiknya kelak. Dari sinilah ia melangkah ke masa yang lebih penuh gejolak, pendudukan Jepang, dan awal kemerdekaan Indonesia. Amir di masa pendudukan Jepang dan gerakan bawah tanah. Tahun 1942,
langit Hindia Belanda berubah warna. Pasukan Jepang yang sebelumnya dianggap mustahil menaklukkan negeri kolonial sebesar Belanda mendarat dengan cepat. Dalam hitungan minggu, simbol-simbol kekuasaan Belanda runtuh. Bendera matahari terbit berkibar di atas gedung-gedung pemerintahan, menggantikan bendera 3 warna yang telah berabad-abad berkibar. Bagi sebagian tokoh Indonesia, kedatangan Jepang semula disambut dengan euforia. Mereka melihat Jepang sebagai saudara tua Asia yang membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu kolonial Belanda. Banyak pemimpin pergerakan, termasuk Soekarno dan Hatta, kemudian memilih bekerja sama dengan Jepang dengan harapan kemerdekaan bisa lebih dekat. Namun, tidak demikian dengan Amir. Amir punya pandangan yang berbeda. Sejak awal, ia sudah mengenali Jepang sebagai negara fasis yang tidak kalah menindas dibanding Belanda. Baginya, Jepang hanyalah kolonialis baru yang berkulit Asia. Jika Belanda menggunakan kekuatan modal dan hukum kolonial, maka Jepang memakai militerisme dan kekerasan untuk menguasai rakyat. Dari perspektif sosialisme yang dianutnya, Amir tidak percaya pada kemerdekaan hadiah dari penjajah. Ia yakin bahwa hanya dengan perjuangan rakyat sendiri, kemerdekaan sejati bisa diraih. Karena itulah, ketika banyak tokoh lain menempuh jalur kolaborasi, Amir justru memilih jalur perlawanan. Amir mendirikan gerakan bawah tanah anti-Jepang. Ia membangun jaringan rahasia dengan para aktivis kiri, mahasiswa, hingga simpatisan buruh. Kegiatan ini penuh risiko, sebab polisi militer Jepang, Kempeitai, terkenal brutal dan tidak segan mengeksekusi siapapun yang dicurigai. Dalam ruang-ruang gelap dan rumah-rumah sederhana, Amir memimpin diskusi diam-diam. Mereka menyalin pamflet dengan tulisan tangan, menyebarkan berita-berita yang mengkritik Jepang, dan mengingatkan rakyat bahwa penjajahan belum benar-benar berakhir. Salah satu taktik Amir adalah menyusup ke kalangan pekerja. Ia berbicara isu-isu sehari-hari, beras yang langka, kerja paksa Romusha yang menyiksa, dan kebijakan ekonomi Jepang yang membuat rakyat kelaparan. Dari sana, ia membangun solidaritas yang perlahan tumbuh menjadi api perlawanan. Namun gerakan bawah tanah tidak bisa selamanya tersembunyi. Jepang mulai mencium adanya jaringan perlawanan. Pada suatu hari, Amir tertangkap dalam operasi rahasia Kempeitai. Ia dibawa ke penjara militer, diinterogasi berhari-hari. Catatan sejarah menyebutkan bahwa Amir bahkan dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan militer Jepang. Tetapi entah karena faktor politik atau intervensi tokoh lain, eksekusi itu diubah menjadi hukuman penjara. Di balik jerit-berisi, Amir tetap teguh. Ia tidak menyesali pilihannya melawan Jepang, meski nyawanya hampir melayang. Pengalaman penjara ini justru menambah keyakinannya bahwa perjuangan kemerdekaan harus terus berjalan tanpa kompromi. Ketika Jepang akhirnya menyerah pada Sekutu tahun 1945, nama Amir sudah terpatri sebagai tokoh yang tidak pernah berkompromi dengan Jepang. Berbeda dengan banyak pemimpin lain yang sempat bekerja sama, Amir keluar dari masa pendudukan dengan reputasi sebagai pejuang bawah tanah yang konsisten anti-fasis. Reputasi inilah yang kelak membuatnya cepat dipercaya untuk masuk kabinet pertama Republik Indonesia. Sebagai seorang Kristen Batak, sosialis, intelektual, dan aktivis bawah tanah, Amir dianggap figur unik yang bisa menyatukan berbagai kelompok dalam masa revolusi. Peran setelah proklamasi dan karir politik. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 membuka babak baru dalam sejarah bangsa. Para pemimpin pergerakan segera membentuk pemerintahan. Dalam susunan Kabinet Pertama Republik, Amir Syarifudin dipercaya menjabat Menteri Penerangan. Penunjukan ini mencerminkan kepercayaan besar pada kemampuan intelektual dan keterampilannya berkomunikasi. Sebagai Menteri Penerangan, Amir bertugas menyebarkan informasi mengenai kemerdekaan ke seluruh pelosok negeri, sekaligus menghadapi propaganda dari Belanda yang berusaha merebut kembali pengaruhnya. Amir memanfaatkan jaringan media, surat kabar, dan radio untuk menanamkan keyakinan bahwa Indonesia benar-benar merdeka. Peran ini penting karena di masa awal revolusi, opini publik menjadi senjata yang menentukan.
Tak lama kemudian, Amir juga dipercaya sebagai Menteri Pertahanan. Tugas ini jauh lebih berat. Pada periode 1945-1946, kondisi militer Indonesia masih kacau. Berbagai laskar rakyat muncul dengan nama dan kepemimpinan sendiri. Ada yang berideologi nasionalis, ada yang berbasis serikat buruh, ada pula yang hanya kumpulan bersenjata tanpa disiplin jelas. Amir mencoba menyatukan semua kekuatan tersebut ke dalam Tentara Keamanan Rakyat yang kelak berkembang menjadi TNI. Usahanya menghadapi banyak hambatan. Laskar-laskar enggan melepas identitas, sementara perwira militer reguler ingin menguasai struktur komando. Amir harus menjadi mediator, mencari titik tengah antara semangat revolusioner dan kebutuhan organisasi militer profesional. Ia dikenal berani mengambil keputusan, salah satunya adalah menekankan disiplin dalam pasukan. Amir meyakini bahwa tanpa disiplin, tentara Indonesia tidak akan mampu menghadapi militer Belanda yang jauh lebih terlatih. Meski beberapa kelompok laskar menentangnya, langkah ini terbukti penting dalam membangun fondasi militer nasional. Karir politik Amir mencapai puncaknya pada Juli 1947 ketika ia ditunjuk sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia menggantikan Sultan Syahrir. Penunjukan ini menandakan kepercayaan besar bahwa Amir mampu mengendalikan pemerintahan di tengah situasi sulit. Namun, masa jabatan Amir sebagai Perdana Menteri berlangsung singkat. Saat itu Republik menghadapi tekanan militer Belanda yang melancarkan agresi militer satu. Amir berusaha mencari jalan diplomasi untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia. Puncaknya adalah perundingan Renville yang berlangsung di atas kapal USS Renville di Teluk Jakarta pada Januari 1948. Perjanjian Renville menghasilkan kesepakatan bahwa Republik harus menarik pasukan dari wilayah yang dikuasai Belanda. Garis demarkasi dipasang yang kelak dikenal dengan Garis Van Mook. Bagi banyak pihak di Indonesia, perjanjian ini sangat merugikan. Republik kehilangan banyak wilayah strategis dan terjepit dalam daerah sempit di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Keputusan Amir menandatangani perjanjian itu membuat posisinya goyah. Banyak partai dan kelompok politik menuduhnya terlalu lunak terhadap Belanda. Kritik datang dari berbagai arah, termasuk dari kelompok kiri yang sebelumnya dekat dengannya. Tekanan semakin kuat hingga akhirnya pada Januari 1948, Amir meletakkan jabatan sebagai Perdana Menteri. Kejatuhan kabinetnya menandai titik balik dalam karir politiknya. Dari seorang Perdana Menteri yang sah, Amir berubah menjadi oposisi terhadap pemerintahan baru yang dipimpin Muhammad Hatta. Namun meski kehilangan jabatan, Amir tidak kehilangan semangat. Ia segera menyusun langkah politik baru, bergabung dengan tokoh-tokoh kiri lain untuk membentuk Front Demokrasi Rakyat, FDR. Pengalaman Amir selama menjabat di kabinet, baik sebagai Menteri Penerangan, Menteri Pertahanan maupun Perdana Menteri, menunjukkan kapasitasnya sebagai pemimpin dengan visi luas. Ia memahami diplomasi internasional, organisasi militer, dan strategi propaganda. Tetapi, kenyataan politik yang keras membuatnya kehilangan dukungan dalam waktu singkat. Situasi revolusi memang serba sulit, tidak ada keputusan yang benar-benar perfect. Amir memilih jalur diplomasi untuk menjaga eksistensi Republik, namun langkah itu dipandang sebagai kelemahan. Dari sinilah konflik berikutnya bermula, yang akan membawanya semakin dekat dengan musuh dan puncaknya pada peristiwa Madiun 1948. Kejatuhan kabinet dan pembentukan Front Demokrasi Rakyat. Setelah jatuh dari jabatan Perdana Menteri pada Januari 1948, Amir Syarifuddin menghadapi situasi politik yang jauh lebih rumit. Kejatuhan kabinetnya terutama dipicu oleh ketidakpuasan terhadap perjanjian Renville. Banyak kalangan menilai kesepakatan itu melemahkan posisi Republik, baik secara militer maupun politik. Amir menjadi sasaran utama kritik karena dialah yang menandatangani perjanjian tersebut sebagai kepala pemerintahan. Kehilangan jabatan tidak membuat Amir berhenti berpolitik. Justru sebaliknya, ia mulai membangun kekuatan baru bersama kelompok kiri yang kecewa terhadap arah politik Republik. Amir menilai pemerintahan baru di bawah Muhammad Hatta terlalu kompromistis terhadap Belanda dan cenderung mengutamakan kepentingan elit. Ia yakin jalur yang ditempuh pemerintah akan mengorbankan cita-cita revolusi. Dalam situasi ini, Amir melihat peluang untuk menyatukan berbagai kekuatan politik yang merasa tersisih. Pada Februari 1948, bersama sejumlah tokoh kiri, ia membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR. FDR merupakan koalisi dari beberapa organisasi politik dan massa, antara lain Partai Sosialis,
faksi Amir, Partai Komunis Indonesia, PKI, SOBSI, Serikat Buruh Seluruh Indonesia, Pesindo, Pemuda Sosialis Indonesia, dan gerakan rakyat lainnya. FDR menyatakan dirinya sebagai oposisi terhadap Kabinet Hatta. Mereka mengusung gagasan pemerintahan yang lebih revolusioner, menolak kompromi dengan Belanda, dan menekankan keberpihakan pada rakyat pekerja. Amir berperan sebagai pemimpin politik utama dalam FDR. Ia aktif menggalang dukungan, mengorganisir rapat umum, dan menyusun propaganda yang menekankan perlunya jalan baru bagi Republik. Dalam pidato-pidatonya, Amir menyoroti kelemahan pemerintahan Hatta dalam menjaga integritas wilayah dan melindungi kepentingan rakyat kecil. Pada saat yang sama, pemerintah Hatta melaksanakan rasionalisasi tentara. Program ini bertujuan mengurangi jumlah laskar rakyat dan menyusun struktur militer yang lebih profesional. Banyak anggota laskar yang kecewa karena kehilangan posisi, gaji, atau status. Kekecewaan ini dimanfaatkan oleh FDR untuk menambah basis dukungan. Namun, keberadaan FDR menimbulkan ketegangan politik yang semakin tajam. Kelompok kanan dan nasionalis moderat memandang FDR sebagai ancaman serius. Media yang pro-pemerintah menggambarkan Amir dan rekan-rekannya sebagai pengacau yang ingin menggulingkan pemerintahan sah. Sementara di mata FDR, pemerintah Hatta dianggap tidak lagi mewakili semangat revolusi 1945. Ketegangan ini semakin diperuncing oleh dinamika internasional. Dunia pada akhir 1940-an sedang memasuki era Perang Dingin. Blok Barat dipimpin Amerika Serikat, sementara Blok Timur dipimpin Uni Soviet. Konteks global ini mempengaruhi politik Indonesia. Pemerintah Hatta berusaha menjaga hubungan baik dengan Barat demi mendapatkan dukungan diplomatik, sementara FDR cenderung menampilkan sikap yang lebih dekat dengan Blok Kiri. Pada pertengahan 1948, tokoh senior PKI Musso kembali dari Moskow setelah lama hidup di pengasingan. Kepulangannya memberi dorongan baru bagi gerakan kiri di Indonesia. Musso membawa gagasan reorganisasi besar, yakni membentuk partai tunggal kiri yang lebih terpusat. Amir segera menyambut ide ini karena sejalan dengan strategi FDR untuk memperkuat posisi politiknya. Sejak saat itu, FDR semakin terkoordinasi dengan PKI. Amir dan Musso tampil sebagai dua figur sentral. Amir dengan pengalaman politik dan posisi elitnya, Musso dengan wibawa ideologis dan jaringan internasionalnya. Mereka bersama-sama mengarahkan FDR menjadi oposisi yang terbuka terhadap pemerintahan Hatta. Pemerintah memandang perkembangan ini sebagai ancaman langsung. Intelijen dan militer melaporkan bahwa FDR tidak hanya bergerak di bidang politik, tapi juga memperkuat jaringan bersenjata. Ketegangan meningkat di berbagai daerah, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, di mana basis FDR cukup kuat. Pada pertengahan tahun itu, berbagai insiden kecil mulai terjadi. Bentrokan antara simpatisan FDR dan aparat pemerintah tak terhindarkan. Retorika politik semakin tajam. Atmosfer revolusi yang semula diarahkan melawan Belanda, kini mulai bergeser menjadi konflik internal di antara sesama anak bangsa. Dalam periode ini, Amir menunjukkan sifatnya sebagai organisator ulung. Ia tidak lagi berada dalam posisi resmi pemerintahan, tetapi melalui FDR, ia mampu menggerakkan massa, buruh, dan pemuda. Dengan kemampuan retorika dan jaringan politik yang luas, Amir menjadikan FDR kekuatan oposisi paling serius terhadap Kabinet Hatta. Namun, pilihan ini juga menempatkannya pada jalur konfrontasi langsung dengan pemerintah. Kejatuhan kabinet tidak hanya membuatnya kehilangan kekuasaan, melainkan juga membawanya ke arah pertarungan politik yang semakin keras. Dari titik inilah, jalan menuju peristiwa Madiun 1948 mulai terbuka. Amir dan peristiwa Madiun 1948. Ketegangan antara pemerintah dan Front Demokrasi Rakyat (FDR) memuncak pada September 1948. Pertentangan politik berubah menjadi konflik bersenjata yang dikenal sebagai peristiwa Madiun 1948. Pemicunya berlapis. Pertama, kekecewaan terhadap program rasionalisasi militer yang membuat banyak bekas laskar kehilangan posisi. Kedua,
ketidakpuasan terhadap arah politik Kabinet Hatta yang dianggap terlalu kompromistis dengan Belanda. Ketiga, pengaruh musuh yang baru pulang dari Moskow dan mengusulkan pembentukan Partai Tunggal Kiri dengan strategi revolusioner. Pada 18 September 1948, ketegangan mencapai puncaknya. Di Madiun, Jawa Timur, kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan FDR dan PKI mengambil alih pemerintahan setempat. Mereka mendeklarasikan berdirinya pemerintah Soviet daerah Madiun yang dipimpin oleh musuh. Amir Syarifuddin bersama tokoh-tokoh FDR lain dianggap mendukung langkah ini. Deklarasi tersebut langsung ditanggapi keras oleh pemerintah pusat. Presiden Soekarno menyerukan agar rakyat memilih, mendukung Republik atau mengikuti gerakan Madiun. Pemerintah menyebut gerakan itu sebagai pemberontakan yang mengancam persatuan bangsa. Amir yang sebelumnya aktif membangun basis politik melalui FDR, kini terjebak dalam arus besar perlawanan terhadap pemerintah. Ia dipandang sebagai salah satu arsitek politik di balik gerakan Madiun, meskipun peran langsungnya masih diperdebatkan. Namun, kedekatannya dengan musuh dan keterlibatannya dalam FDR membuat namanya lekat dengan peristiwa ini. Militer Republik bergerak cepat. Pasukan di bawah komando Kolonel Gatot Subroto dan Letkol Suharto saat itu perwira menengah ditugaskan menumpas pemberontakan. Pertempuran pecah di berbagai titik sekitar Madiun. Gerakan Madiun berusaha bertahan dengan dukungan sebagian laskar rakyat dan simpatisan buruh, namun mereka kalah dalam hal strategi dan persenjataan. Dalam hitungan minggu, kekuatan mereka melemah. Pemerintah berhasil merebut kembali kota Madiun dan wilayah sekitarnya. Musso, pemimpin utama, tewas ditembak pada akhir September 1948 ketika berusaha melarikan diri dari pengejaran. Kematian Musso menjadi pukulan besar bagi gerakan kiri. Amir, yang masih berada di Jawa, berusaha melanjutkan perjuangan bersama rekan-rekannya. Namun, ruang geraknya semakin sempit. Penumpasan dilakukan secara menyeluruh. Ribuan orang yang dicurigai terlibat ditangkap. Banyak simpatisan FDR dan PKI dieksekusi singkat di lapangan. Atmosfer politik berubah drastis. Gerakan kiri yang sebelumnya menjadi kekuatan sah, kini dicap sebagai pengkhianat. Bagi Amir, peristiwa Madiun menjadi titik balik. Dari seorang Perdana Menteri yang pernah memimpin Republik, ia berubah menjadi tokoh oposisi yang dicap pemberontak. Dalam pandangan sebagian sejarawan, keterlibatan Amir dalam Madiun lebih bersifat politik dibanding militer. Ia tidak tercatat memimpin pertempuran langsung. Namun dukungannya terhadap FDR menjadikannya bagian dari perlawanan. Keputusan politiknya untuk berpihak kepada musuh menjadi langkah yang menentukan arah hidupnya. Pada akhir 1948, keadaan semakin sulit. Pemerintah melanjutkan operasi pembersihan. Amir bersama tokoh-tokoh kiri lain berpindah-pindah untuk menghindari penangkapan. Tetapi gerakan mereka semakin melemah dan peluang bertahan makin kecil. Peristiwa Madiun 1948 bukan hanya sebuah pemberontakan singkat, melainkan juga titik perpecahan besar dalam sejarah Indonesia. Di satu sisi, pemerintah mempertegas jalur nasionalis moderat dalam revolusi. Di sisi lain, gerakan kiri kehilangan momentum besar. Amir Syarifuddin berada di tengah pusaran itu, dan hidupnya segera memasuki babak terakhir. Penangkapan dan eksekusi Amir Syarifuddin. Setelah peristiwa Madiun 1948 dipatahkan, pemerintah Republik melancarkan operasi besar untuk menangkap para pemimpin Front Demokrasi Rakyat atau FDR dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Amir Syarifuddin, mantan Perdana Menteri sekaligus tokoh utama FDR, menjadi salah satu buronan paling dicari. Amir bergerak dari satu daerah ke daerah lain untuk menghindari kejaran militer. Bersama sisa pengikutnya, ia berusaha tetap membangun komunikasi dengan jaringan FDR, namun situasi semakin tidak berpihak. Basis massa mereka tercerai-berai, dan simpatisan yang masih setia banyak yang ditangkap atau dieksekusi. Militer Republik di bawah komando Kolonel Gatot Subroto dan Letkol Suharto terus mempersempit ruang gerak kelompok Madiun. Laporan intelijen menunjukkan Amir berpindah-pindah di wilayah Jawa Tengah, berusaha mencari perlindungan. Namun, semakin lama, gerakannya kian sulit karena dukungan logistik menipis dan rakyat setempat enggan membantu akibat tekanan aparat. Pada akhir November 1948, keberadaan Amir berhasil dilacak. Ia ditangkap di daerah Blitar, Jawa Timur, bersama beberapa pengikutnya.
Penangkapan ini menandai berakhirnya pelarian tokoh yang pernah memimpin kabinet republik. Setelah ditangkap, Amir dibawa ke hadapan militer untuk diinterogasi. Posisi politiknya sebagai eks-perdana menteri membuatnya menjadi figur simbolis. Pemerintah menilai selama ia masih hidup, gerakan kiri berpotensi bangkit kembali. Karena itu, keputusan eksekusi dianggap sebagai jalan untuk mengakhiri pengaruhnya. Eksekusi dilakukan secara cepat. Pada 19 Desember 1948, di tengah situasi genting akibat agresi militer Belanda II, Amir Syarifuddin ditembak mati oleh pasukan Republik di sekitar Blitar. Ia dieksekusi bersama beberapa tokoh FDR lain. Kabar kematiannya segera tersebar luas. Bagi pemerintah, eksekusi itu mempertegas sikap tegas terhadap pemberontakan. Namun bagi sebagian kalangan, kematian Amir menyisakan kontroversi. Ia adalah tokoh yang pernah menjadi Perdana Menteri dan memimpin perjuangan diplomasi Republik, tetapi berakhir sebagai pemberontak yang dihukum mati oleh bangsanya sendiri. Eksekusi Amir menutup satu bab penting dalam sejarah revolusi Indonesia. Ia tercatat sebagai salah satu tokoh yang perjalanannya penuh kontradiksi, dari pejuang kemerdekaan, pemimpin kabinet, penggerak oposisi, hingga berakhir di hadapan regu tembak. Meski demikian, warisan politiknya tetap menjadi bahan perdebatan panjang. Bagi sebagian sejarawan, Amir adalah intelektual dengan idealisme tinggi yang terjebak dalam pusaran konflik ideologi global. Bagi yang lain, ia adalah politikus yang salah langkah karena menempatkan kepentingan kelumpak di atas persatuan nasional. Apapun penilaiannya, perjalanan hidup Amir Syarifuddin mencerminkan kompleksitas revolusi Indonesia. Ia menunjukkan bagaimana perjuangan kemerdekaan tidak hanya berhadapan dengan kolonialisme, tetapi juga dengan perpecahan internal. Kematian Amir di Blitar menandai akhir dari keterlibatannya dalam sejarah langsung. Namun, namanya tetap dikenang dalam diskursus politik Indonesia, baik sebagai peringatan maupun sebagai cerminan betapa sulitnya menjaga persatuan dalam masa revolusi. Warisan, kontroversi, dan pandangan sejarawan tentang Amir Syarifuddin. Kematian Amir Syarifuddin pada 19 Desember 1948 menutup perjalanan seorang tokoh revolusi yang penuh dinamika. Namun, warisan dan kontroversinya tetap menjadi bahan diskusi panjang dalam sejarah Indonesia. Sejarawan menilai Amir sebagai sosok dengan dua wajah, pejuang kemerdekaan sekaligus pemimpin pemberontakan. Kedua sisi itu membuat namanya sulit dilepaskan dari perdebatan. Warisan sebagai pejuang kemerdekaan. Amir termasuk generasi intelektual yang sejak muda aktif melawan kolonialisme. Ia pernah dipenjara Belanda karena aktivitas politiknya. Sebagai politisi, ia ikut dalam berbagai perundingan internasional untuk memperjuangkan pengakuan kedaulatan Indonesia. Saat menjabat sebagai Perdana Menteri, ia menandatangani Perjanjian Renville, meski kemudian perjanjian itu banyak dikritik. Ia juga dikenal sebagai organisator yang mampu membangun jaringan politik luas. Lewat Partai Sosialis dan Front Demokrasi Rakyat atau FDR, ia mencoba memperjuangkan kepentingan buruh, pemuda, dan rakyat kecil. Dalam hal ini, Amir meninggalkan warisan tentang pentingnya suara oposisi dalam politik. Kontroversi sebagai pemimpin FDR dan Madiun 1948. Nama Amir juga lekat dengan peristiwa Madiun 1948. Ia dianggap bersekutu dengan Musso dan mendukung berdirinya pemerintahan tandingan di Madiun. Meski tidak memimpin pertempuran langsung, posisinya sebagai arsitek politik membuatnya dipandang sebagai dalang perlawanan. Bagi pemerintah saat itu, Amir adalah pengkhianat yang mengancam persatuan nasional. Eksekusinya dipandang sebagai tindakan tegas untuk mengamankan republik. Namun sebagian sejarawan berpendapat, Amir lebih merupakan korban situasi politik dan tarik-menarik ideologi global pada masa Perang Dingin. Pandangan sejarawan dan kontroversi penilaian. Sejarawan asing seperti George McT. menyoroti Amir sebagai intelektual dengan kapasitas tinggi, tetapi langkah politiknya dianggap tidak realistis. Sementara sejarawan Indonesia seperti Asfi Warman Adam menilai Amir sebagai tokoh yang harus dilihat dalam konteks zamannya, seorang idealis yang terjebak dalam persaingan ideologi. Kontroversi juga muncul terkait eksekusinya. Ada yang berpendapat Amir seharusnya diadili secara terbuka, bukan dieksekusi cepat di tengah situasi darurat. Cara kematiannya membuat citranya semakin kompleks, seorang negarawan yang mati di tangan bangsanya sendiri. Relevansi dalam politik Indonesia.
Kisah Amir Syarifuddin memberikan pelajaran penting tentang dinamika politik Indonesia di masa revolusi. Pertama, ia menunjukkan bagaimana pertarungan ideologi bisa memecah belah perjuangan nasional. Kedua, ia menegaskan pentingnya mekanisme demokrasi untuk menyalurkan perbedaan pendapat tanpa berujung pada kekerasan. Hingga kini, nama Amir masih disebut dalam diskusi sejarah Indonesia modern. Ia dikenang sebagai politisi cerdas, pemimpin kabinet, sekaligus tokoh kontroversial yang memilih jalan berseberangan dengan pemerintah sah.